Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Dwi Saputro dari Prodi PAI kelas 5B. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang peristiwa akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW. Setelah Fathul Makkah, kaum muslimin semakin bertambah banyak dan kuat. Islam semakin meluas ke seluruh jazirah Arab. Semua suku yang ada di jazirah Arab saat itu telah menerima agama Islam. Pada saat itu, Rasulullah SAW menyampaikan niatnya untuk melaksanakan haji. Mendengar niat Rasulullah tersebut, banyak kaum muslimin yang ingin bergabung dengan beliau. Pada musim haji tahun ke-10 Hijriah, kurang lebih 114.000 kaum muslimin datang dari segenap penjuru Arabia. Beliau menunaikan ibadah haji wada atau haji perpisahan karena beliau tidak dapat lagi bersama umatnya menunaikan ibadah suci itu tahun mendatang. Ibadah haji Rasulullah itu adalah haji yang terakhir, sehingga ibadah haji ini dinamakan haji wada atau haji perpisahan, yaitu perpisahan beliau dengan para sahabat dan umatnya yang sangat beliau cintai. Yang kedua adalah khutbah haji wada dan wahyu terakhir. Pada waktu haji wada, Rasulullah menyampaikan khutbah di depan ribuan kaum muslim. Isi khutbahnya adalah, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci, sebagaimana sucinya bulan ini di negeri kalian ini. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Pada bagian khutbah yang lain, Rasulullah SAW juga berpesan kepada kaum muslimin agar pertama, tidak berlaku kasar terhadap wanita. Yang kedua, tidak menuntut balas terhadap kekejaman zaman jahiliyah. Yang ketiga, tidak mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan. Yang keempat, tidak murtad. Yang kelima, tidak mengambil harta orang Islam dengan tidak benar. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai menyampaikan pidato, turun firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika mendengar ayat tersebut, banyak orang bergembira, tetapi ada juga yang justru menangis sedih, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Ketika para sahabat bertanya, mengapa beliau menangis? Beliau menjawab bahwa itu adalah wahyu yang terakhir, sebagai pertanda bahwa Rasulullah telah selesai tugasnya dan beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kaum muslimin akan kehilangan Rasulullah untuk selama-lamanya. Selesai berkhutbah, Bilal diminta Rasulullah untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Rasulullah menjadi imam sholat zuhur. Kemudian Bilal diminta mengumandangkan iqamah lagi untuk melaksanakan sholat asar. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW ketika sakit. Sepulang Rasulullah SAW dari haji wada, kesehatan beliau semakin menurun. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, hari Senin, beliau menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi, nama sebuah makam orang muslim di Madinah. Dalam perjalanan pulang, beliau merasakan pusing di kepalanya dan panas mulai merambat pada sekujur tubuhnya. Ketika sakit, beliau sudah semakin parah. Beliau pindah dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah dengan dituntun oleh paman Abbas bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, para istri beliau, dan para tamu yang datang dan ikut mengantar beliau. Meskipun sakit, beliau masih memikirkan umatnya. Beliau sering menanyakan keadaan kaum muslimin. Setelah Rasulullah tidak kuat lagi untuk berjamaah di masjid, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Abu Bakar menerima perintah Rasulullah. Dengan perintah ini, Rasulullah mengisyaratkan bahwa beliau menghendaki setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakarlah menjadi penggantinya, kemudian untuk memimpin kaum muslimin. Yang keempat adalah akhir hayat Rasulullah SAW. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di saat Abu Bakar dan para sahabat hendak menunaikan sholat subuh, Rasulullah meminta supaya penyekat kamar beliau dengan masjid dibuka.
Beliau tersenyum melihat kaum muslimin mengerjakan sholat. Kaum muslimin sangat bergembira menyaksikan kejadian itu. Mereka mengira kondisi Rasulullah sudah membaik. Bahkan Abu Bakar hendak mundur dari shaf karena mengira Rasulullah akan keluar untuk sholat berjamaah. Namun beliau mengisyaratkan agar mereka lanjut sholat. Setelah itu Rasulullah meminta agar penyakit kamarnya ditutup kembali. Ternyata sakit beliau semakin parah. Tanda-tanda beliau akan wafat semakin tampak. Aisyah menyandarkan tubuh beliau di pangkuannya. Sementara tubuh Rasulullah semakin lemah. Saat itu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana berisi air yang ada di hadapannya. Kemudian mengusap tangan ke wajahnya sambil berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Sebelum wafat, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi." Beliau mengulang doanya sampai 3 kali, sebagaimana hadis riwayat Bukhari sebagai berikut. Di depan Rasulullah ada sebuah cawan kulit atau cawan kayu. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam air dan membasuh wajah dengan itu. Beliau bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah, sungguh kematian itu memiliki kesakitan." Beliau kemudian mengangkat tangannya seraya berdoa bersama para kekasih di tempat tertinggi. Beliau wafat dan tangan beliau condong. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan hingga akhir hayatnya, beliau masih memikirkan nasib kehidupan umatnya yang akan datang. Sebagaimana diceritakan dalam buku kisah inspiratif Teladan Rasul karya Miftahul Asrul Malik, yang menceritakan detik-detik terakhir Rasulullah dalam hidupnya. Saat malaikat maut hendak mencabut nyawanya, di situ pula ia teringat akan umatnya. Dengan menahan rasa sakit yang sangat berat saat sakaratul maut, Rasulullah teringat dengan umatnya yang nanti juga akan merasakan sakit ini. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, betapa sakitnya maut yang sudah dekat ini. Jika demikian rasa sakitnya, maka biarlah siksa maut ini ditimpakan kepadaku saja, jangan kepada umatku." Tak lama, tubuh Rasulullah perlahan menjadi dingin, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib segera mendekati telinga Rasulullah dan membisikkan sesuatu. Setelah itu, para sahabat berdatangan menunggu di luar, berpelukan dan sedih akan kepergian Rasulullah ke rahmatullah. Betapa besarnya kasih sayang Rasulullah pada umatnya, bahkan di akhir hayatnya, ia masih mengkhawatirkan umatnya setelah ketiadaannya nanti. Akhirnya Rasulullah menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi, dalam usia 63 tahun. Perasaan tangis dan rintihan menyertai kepergian Rasulullah menghadap Tuhannya. Kaum muslimin benar-benar merasa kehilangan sosok hamba Allah yang terbaik. Pada hari Selasa, Rasulullah baru dimandikan karena pada hari Senin, para sahabat masih melakukan perdebatan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah. Rasulullah dimandikan oleh para sahabat seperti Abbas, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas, Qasam bin Abbas, Sakron, Usamah bin Zaid, dan Aus bin Khawl. Kemudian dikafani dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa memberi pakaian dan sorban. Para sahabat sepakat memakamkan jasad Rasulullah di kamarnya. Hal ini dilakukan karena Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa seorang nabi yang meninggal tidak dimakamkan kecuali di tempat ia meninggal. Akhirnya beliau dimakamkan di kamar di rumah Aisyah, yaitu tempat di mana Rasulullah SAW mengembuskan nafas terakhirnya. Yang kelima, reaksi kaum muslimin ketika Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar di saat itu tidak ada. Sementara itu Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya dan mengancam setiap orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal. Padahal dia mendengar khutbah Rasulullah SAW tersebut di atas, di mana beliau berkata, "Hai orang-orang, aku mendengar bahwa kamu sekalian khawatir akan kematian nabimu. Apakah ada seorang nabi sebelumku yang kekal di tengah kaumnya, sehingga aku harus kekal di tengah kamu sekalian? Ketahuilah, aku akan bertemu Rabbku." Abu Bakar pun datanglah setelah mendengar berita wafat beliau. Dia datang ke rumah Aisyah, lalu membuka wajah Rasulullah SAW dan menciuminya, lalu menangis. Sesudah itu dia keluar, lalu berkata, "Hai orang bersumpah, tenanglah kamu, jangan tergesa-gesa." Sikap Abu Bakar atas peristiwa ini menunjukkan betapa tegar dan teguh hatinya dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ternyata dia adalah orang yang tetap mampu mengendalikan diri, bijak, dan berani. Memang pada saat wafatnya Rasulullah, banyaklah pikiran orang yang kebingungan. Bahkan ada di antara mereka yang hilang kesadarannya sama sekali. Ada yang mendadak lumpuh, tidak mampu berdiri, ada pula yang mendadak bisu, tidak mampu berbicara, dan ada pula di antara yang jatuh sakit. Diriwayatkan bahwa setelah wafat Nabi SAW, Bilal mengumandangkan azan. Begitu pula sebelum dikubur. Apabila
Bilal mengucapkan, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," maka bergetarlah seluruh masjid dengan perasaan ratap dan tangis. Yang keenam adalah hikmah akhir hayat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah SWT sebagai Rasul akhir zaman. Ada pula semua makhluk yang hidup di dunia pasti akan meninggal dunia, tak terkecuali Nabi Muhammad, sebagaimana dialami para Rasul sebelumnya yang tercantum dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, keadaan masyarakat jahiliyah saat itu diliputi oleh kehancuran moral. Penyembahan terhadap berhala terjadi di mana-mana. Namun ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, keadaan masyarakat pun menjadi masyarakat yang sejahtera karena mengikuti ajaran Islam sesuai petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keduanya dijadikan pedoman hidup dalam menjalani kehidupan. Meninggalnya Nabi Muhammad adalah sebagai bukti bahwa beliau makhluk Allah yang tidak gagal, yang hanya utusan Allah pembawa risalah ajaran Islam, sehingga perlu disadari bahwa setiap makhluk pasti akan mati. Seluruh perjalanan Rasulullah merupakan teladan bagi umat manusia, dan Rasulullah telah tiada, namun ajaran beliau tidak akan hilang sampai datangnya hari kiamat kelak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.